Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Arba'ur Rasail. Sekarang Risalah Saniyah, risalah yang nomor 2 ya, risalah yang kedua. Risalah yang pertama sudah kita selesaikan, sekarang masuk kategori risalah yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-risalatu saniyatu utawi risalah kang kaping 2 fi fadli sholatil jamaah iku ing dalam keutamaan salat berjamaah mutlakon kelawan mutlak wa fima yata'allaku lan ing dalam barang yata'allaku kang berkaitan gumantung apa barang bitaswiyati sufufi kelawan meratakan sakehe. Suf itu barisan ya, watarosi sama dan barisan fiha di dalam sholat. Di risalah yang kedua ini berkaitan tentang sholat berjamaah dan merapatkan barisan itu. Kalau Allah Ta'ala wasta'inu bisabri wassala wa innaha lakabiratun illa alal khashiin, dan berfirman sinten Allah Ta'ala, wasta'inu lan ngajaluk tolonglah sapa kalian bisabri kelawan sabar wassalati lan salat wa innaha lan satuhune salat lakabiratun yakti iku berat illa alal khasyiina kecuali ing atase wong kang khusyuk kabeh. Jadi salat itu menjadi beban moral ya, beban moral kecuali hanya orang-orang yang khusyuk yang senantiasa ikhlas enggak hitung-hitungan dalam salatnya, maka dia bisa menjadi enteng gitu. Salat tersebut. Wa qala Rasulullah salatul jamaah tafdulu salatal fadhi bi khamsina isrina darajatan. Nah ini. Utawi salat berjamaah iku ngebandingi apa salat berjamaah salatal fadhi ing salat sendirian bi khamsin wa isrina kelawan 25 darajatan arah derajate. Jadi salat berjamaah mengalahkan salat sendirian, bandingan itu 25 derajat. Wa fi riwayatin lan ing dalam satu riwayat yang lain bisab'in wa isrina darajatan, 27 derajat. Wa qala Rasulullah ma min salasatin fi qaryatin aw badwin la tuqamu fihim as-salatu ay jama'atan illa istawhada alaihimus syaitanu fa alaika bil jamaah. Ora ana saking wong telu ing dalam kampung atawa desa la tuqamu kang ora dilaksanakan fiha ing dalam qaryah as-salatu apa salat ay jama'atan tegese berjamaah illa istauhada alaihim angin nguasani ing atase kabehan asyaitonu sapa setan fa alaika mangka wajib ing atase andika bil jamaah kelawan berjamaah. Jadi ada orang 3 di kampung, mereka tidak melaksanakan atau mendirikan salat berjamaah, maka setan akan membisiki, akan menguasai dirinya. Fa'alaika bil jamaah, maka kata Nabi, maka wajib ing atase andika bil jamaah kelawan berjamaah. Maka wajib bagi kita untuk melaksanakan berjamaah. Seperti apa fa inna ma yakulu adzibu minal ghanami alqasyati, angin pasine makan aldzibu apa serigala minal ghanami saking wedus alqasyati ingkang sendirian. Jadi serigala akan makan kambing jika kambing itu sendirian. Begitu juga ya manusia ketika dia salat sendirian gampang disenggol oleh setan. Tapi ketika berjamaah maka setan mikir gitu kan. Kambing kalau rame-rame gonam itu serigala mikir, makanya rame gitu kan, bingung. Waqala Rasulullah lan bersabda sapa Rasul al-jafa'u kulul jafa utawi renggang iku saban kerenggangan wal kufru wan nifaqu man sami'a munadiyallahi ila sholati fala yujibuhu, dan utawi kafir lan nifaq man iku orang sami'a kang rungu sapa si man munadiyallahi ing panggilan Allah ila sholati maring salat fala yujibuhu mangka ora menjawabi sapa si wong hu ing panggilan salat. Jadi kategori kufur ya dan munafik itu ialah seorang yang mendengar azan tapi dia tidak merespon panggilan azan tersebut, artinya dia tidak melaksanakan salat. Wa qala Rasulullah bihasbil mu'min
minasyaqai wal khayba ayyasma'a al muadzinu yusawibu ila sholati fala yujibuhu. Iku kelawan cukupe orang mukmin saking celaka lan rugi utawi yen tah ngrungu al muadzina sapa si wong ing wong adzan yusawibu kang mengucapkan kalimat taswib adzan sapa si muadzin ila sholati maring salat fala yujibuhu maka orang menjawab siapa si wong hu ing muadzin. Jadi orang yang celaka adalah yang merugi ketika dia mendengar azan memanggil tapi dia tidak meresponnya, tidak OTW langsung menuju sholat. Ini kata Nabi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syaitana dzibul insan, bahwasanya setan itu serigala manusia. Kaza bil gonam kaya serigala wedus embe ya'khudhu kang menerkam apa serigala asyata al-qasiyata ing kambing yang sendiri. Fa iyyakum wahai wedilah kalian wasyiaba dan para pemuda wa alaikum lan wajib ing atase kalian bil jamaah dengan berjamaah wal amalan orang yang umum. Di mana? Fil masjid, jamaahnya di masjid. Ini susah banget, saya juga susah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sami'an nida'a farigan sahihan falam yujib fala salata lahu. Siapa saja yang mendengar azan, dia punya waktu luang yang kosong, emang waktu luangnya benar-benar falam yujib tapi dia tidak merespon, fala salata lahu, maka tidak ada salat baginya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sami'an nida' falam yamna'hu min ittiba'i udrun la tuqbalu salatuhu. Barang siapa yang mendengar azan kemudian tidak ada yang menolak ya dari mengikuti si mansami anida udrun apa udur. Jadi dia dengar azan, dia bisa sholat ke masjid, tubuhnya masih kuat, masih gagah, tapi nggak ada uzur gitu kan. Dia sholat di tempat lain, lam tuqbal sholatuhu, maka tidak diterima sholatuhu apa sholatnya si wong. Wa qala Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu idza ra'aitumur rajula ya'tadu al-masjida fashhadu lahu bil iman. Dan berkata sapa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu idza ra'aitumur rajula, apabila kalian melihat seorang laki-laki ya'tadu al-masjida, yang laki-laki itu emang terbiasa menuju masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah lahu kepada si rajul yang selalu membiasakan dirinya ke masjid bil iman kelawan dengan iman. Oke, kita lanjutkan. Tadi ada urusan. Faqala azza wa jalla, kalau Allah azza wa jalla berfirman sinten Allah azza wa jalla, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha ilallah. Angin pasine memamurkan ing sakehe masjid-masjid Allah man seseorang aman akan beriman ia billahi dengan Allah wal yaumil akhir dan hari kiamat. Wa aqama shalah lan senantiasa melakukan salat ia dan berzakat ia walam yakhsha dan dia tidak takut kecuali kepada Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al masjidu baitu kulli taqiyyin. Masjid yaitu tempat setiap orang yang bertakwa. Wa taqaffalallahu liman kana al masjidu baitahu birruhi wa rahmah wal jawaji ala sirat ila ridwanillahi ilal jannah. Dan menjamin Allah bagi seseorang yang ada seseorang tadi di rumahnya Allah di masjid birruhi dengan ruh warahmati dan kasih sayang wal jawaji dan bahkan orang tersebut bisa melewati jembatan siratal mustaqim ila ridwanallahi maring keridhaan Allah ila jannati menuju surga. Tidur ya? Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucap Kanjeng Nabi,
innama umaru buyutullah angin pasine sakehe memakmurkan rumahnya Allahum siapa mereka ahlullah dialah ahli Allah. Keluarga ya. Jadi Allah punya keluarga. Keluarganya Allah itu orang yang selalu memakmurkan rumahnya. Waqala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma dan berkata sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma man sami'an nida'a falam yujib maka barang siapa yang mendengar azan dia tidak menjawabnya atau tidak meresponnya lam yarah maka orang melihat ia khairan kebaikan walam yurad dan tidak didatangkan ya dan tidak membalas ia bihi dengan azan tersebut kebaikan tersebut. Qala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma la am tamla'a udhunu ibni Adam rasasan mudzaban khairun min an yasma'a an nida'a fala yujibu. Kata Abu Hurairah telinganya Ibnu Adam dipenuhi atau dimasukkan dengan timah yang meleleh itu lebih baik daripada ketika Ibnu Adam tadi manusia tadi mendengar azan wala yujibu tapi dia tidak mau menjawabnya atau meresponnya. Artinya dia tidak mau menuju masjid, lebih baik ditusuk telinganya daripada dia tidak mendengar suara azan tapi dia nggak mau ke masjid. Itu kata Abu Hurairah. Kalau Rasulullah SAW dan Rasulullah bersabda, man tawaddoa barang siapa yang berwudu fi baitihi di rumahnya, fa ahsana al wudu'a kemudian ia membaguskan wudunya, summa ata al masjidah kemudian dia mendatangi masjid, fa huwa zairullah maka dia telah berkunjung kepada Allah, wa haqqa alal mururi dan berhak atas orang-orang yang mazuri berkunjung ayyukrima untuk memuliakan zairahu tempat menziarahnya yaitu masjid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala adullukum ala ma yahumullahu bihi al khataya. Ala ingatlah adullukum menunjukkan aku kepada kalian ing atase barang ka menghapus Allah bihi kelawan barang al khataya ing kesalahan-kesalahan. Wa yarfa'u bihi darajat dan Allah mengangkat derajatnya. Jadi kata Nabi, mau nggak kalian saya beritahu Allah akan menghapus dosa-dosa kalian dan Allah akan mengangkat derajat. Ucap Abu Hurairah, ucap sahabat, qala bala ya Rasulullah, ya. Qalu mereka berkata, nggih ya Rasulullah. Qala kata Nabi, isbagul wudu menyempurnakan wudu alal makari atas waktu-waktu yang disengiti. Waktu-waktu yang disengiti itu kayak sholat subuh kan dingin ya. Tapi dia menyempurnakan wudunya atau dia berwudu lalu waktu asar biasanya. Kalau di Eropa kan dingin waktu-waktu jam segitu. Wa kasratul khuta ilal masjid dan memperbanyak langkah menuju masjid. Wa tidarus salat dan menuju salat ba'da salat sebelum salat. Masya Allah. Fadalikum arribatu maka inilah sebuah garis sampai 3 kali. Wa qala Rasulullah isbagul wudu iku menyempurnakan wudu alal makarih atas waktu-waktu yang disengiti, wa ikmalul aqdam dan mendahulukan perbuatan dalam masjid menuju masjid, wa tidarus sholati ba'da sholat dan menunggu sholat sebelum sholat, yang silul khotoya bakal bisa memandikan, menghapus kesalahan-kesalahan itu goslan dengan sekali basuhan. Kalau Rasulullah SAW man goda ilal masjid barang siapa yang subuh-subuh menuju masjid waroha dan dia senang menuju masjid a'adallahu lahu nuzulan fil jannah maka Allah menyiapkan lahu baginya tempat di dalam surga. Kama goda waroha waja'a ibnu ummi maktum ilan nabi alaihi salatu wassalam. Kapan-kapan besok subuh-subuh sapa seseorang tadi waroha dan dia merasa bahagia menuju masjid. Itu keren ya. Senang, bangga datang ke rumah Tuhan, datang ke rumah Allah, lalu dia melaksanakan sholat berjamaah
Allah akan menyiapkan tempat base camp yang ada di surga. Ibnu Ummi Maktum, dan datang seorang Ibnu Ummi Maktum. Ibnu anak Ummi, si Ummi Maktum. Waja'a bin Ummi Maktum, dan datang Ibnu Ummi Maktum nama orang ilan Nabi maring Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, yasku ilahi annahu dharirun, bahwasanya Ibnu Ummi Maktum datang kepada Nabi dan mengadu bahwasanya dia itu tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah karena ada dorir, penyakit. Wal Madinatu dzatu hawa wa abarin, dan kota-kota Madinah itu dulunya banyak binatang-binatang yang berbahaya. Waqala, dan Ummi Maktum berkata, kata Ummi Maktum, afalam tajidu li rukhsah an usolliya fi baiti, apakah engkau wahai Rasulullah menemukan buatku gitu kan, rukhsah, sebuah dispensasi, an yusolliya fi baitihi, agar saya sholat di rumah saja. Qala, berkata Nabi, tasma'u an-nida, engkau mendengar azan. Qala, Ummi Maktum berkata, na'am ya Rasulullah, saya mendengar azan. Qala ma ajidu laka rukhsah, enggak kata Nabi, sampean enggak ada rukhsah harus berangkat menuju masjid. Padahal dari kota Madinah ya, dia sakit kan, Ummi Maktum tadi dia sakit, lalu kemudian, dan dia pun buta sebenarnya. Setelah itu di Madinah itu, di kotanya itu banyak binatang kalau dia menuju masjid. Ditanya kan, apakah saya memiliki rukhsah ya Rasul, memiliki rukhsah keringanan agar saya melaksanakan sholat di rumah saja. Jawab Nabi, tasma'un nida, sampean dengar azan? Jawab Ummi Maktum, iya saya dengar azan. Enggak boleh, wajib ke masjid. Allah karim, saking pentingnya salat berjamaah. Saya juga nggak bisa melaksanakan ya, sangat sulit. Salat berjamaah itu sangat sulit sekali kalau misalnya dawam. Konsisten berjamaah itu sangat sulit. Sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, annahu qala salasatun la'anahullahu wa dzakara minhum rajulan yasma'u hayya 'alas shalah hayya 'alal falah walam yujibhu la salata li jaril masjid illa fil masjid. Ada 3 orang yang akan dilaknat oleh Allah, wa dzakara minhum rajulan, dan Rasulullah menyebutkan dari salah satu di antara mereka, yaitu yasma'u hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, mendengar lafaz hayya 'alas shalah, ayo lo kita menuju salat, diajak seperti itu, ayo lo kita menuju kemenangan. Falam yujibhu, tapi dia tidak mau meresponnya, maka itu manusia yang kata Nabi dilaknat. Rawahul Hakim, telah meriwayatkan Imam Hakim. Wa qala salatu wassalam la salata li jaril masjid illa fil masjid, kata Nabi tidak ada salat bagi tetangga masjid kecuali hanya ada di masjid. Wallahu alaihi wasallam, wallahu alam bisawab. Semoga bermanfaat ya. Ini pukulan telak sekali buat saya, buat para pendengar yang khususnya laki-laki, terus mendawamkan sholat berjamaah. Insya Allah ya, kalau nggak bisa berjamaah minimal bisa berjamaah di rumah gitu. Kalau nggak bisa di masjid, berjamaah di rumah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.